Bab 439, Pangeran, mari kita mulai pertandingan bela diri. Kerumunan ini sudah menahan emosi mereka cukup lama. Benar sekali. Orang-orang yang kini bersorak keras adalah mereka yang menyaksikan Li Zun membunuh ayam beberapa waktu lalu. Selama 2 hari terakhir, mereka sering dibantah dan bahkan dihina. Mereka dituduh sebagai pengkhianat yang mendukung Li Zun menjadi pemimpin baru di perbatasan utara, sehingga mereka dikatakan menyebarkan kebohongan. Mereka sangat kesal, terutama setelah Li Zun kalah pada putaran pertama balapan, yang memperkuat anggapan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, sekaligus membuktikan mereka sebagai pengkhianat. Mereka merasa sangat tertekan. Namun, Li Zun tiba-tiba membuat langkah berani dengan membiarkan satu kuda berlari 3 kali dan berhasil mengalahkan penasehat, memenangkan perlombaan. Mereka akhirnya bisa bersorak dengan lantang. Mereka bersorak bahwa pangeran bukanlah orang yang tidak berguna. Ini adalah fakta, bukan karena mereka berpihak pada Li Zun, melainkan karena dia benar-benar bukan orang yang tidak berguna. Ini adalah kebenaran. Kalian lihat, penasehat kalah, pangeran menang. Penasehat sangat ahli dalam balapan kuda, hampir tidak pernah kalah, tapi sekarang dia kalah dari pangeran. Apakah orang seperti itu bisa dianggap tidak berguna? Dia bukan orang yang tidak berguna. Dia bukan orang yang tidak berguna. Ini adalah kenyataan. Orang-orang ini berteriak keras, melampiaskan emosi yang mereka tahan, bahkan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memarahi orang-orang yang selama 2 hari terakhir membantah mereka, membuat orang-orang itu merah padam karena malu. Namun, mereka yang dimarahi merasa bersalah, tidak berani membalas. Hanya bisa diam. Melihat situasinya sudah cukup, orang-orang dari Kam Kavaleri tahu kesempatan telah datang, segera mengikuti dan mendukung seruan orang-orang yang membela Li Zun. Benar, pangeran tidak mungkin adalah orang yang tidak berguna. Kenapa kalian dari Kam Kavaleri juga berkata begitu? Sepertinya kalian tidak melihat pangeran membunuh ayam sebelumnya. Ya, kenapa kalian juga ikut campur? Tidak, kami hanya menyatakan fakta. Pangeran memang tidak mungkin orang yang tidak berguna, karena jika dia orang yang tidak berguna, dia tidak mungkin menang dalam balapan ini. Apa maksudnya? Maksudnya bagaimana? Orang dari Kam Kavaleri melihat kerumunan, tersenyum ringan, dan berkata, karena, pangeran bisa melihat bahwa satu kuda bisa berlari 3 kali tanpa masalah, ini adalah bukti. Apa maksudnya? Kerumunan terkejut. Orang dari Kam Kavaleri segera menjelaskan, kami adalah kavaleri, kuda perang adalah saudara sehidup semati kami, jadi kami sangat akrab dengan kuda perang. Kuda perang di pasukan perbatasan utara kami, meskipun tidak bisa berlari 1000 mil sehari, tetapi berlari 3-400 li sehari masih sangat mungkin, berlari 2-3 mil dengan kecepatan tinggi juga tidak masalah. Jalur balapan ini tidak lebih dari 100 zang panjangnya, bagi kuda perang, ini hanya seperti berlari ringan, jadi jangan katakan satu kuda berlari 3 kali, bahkan 5 kali juga bisa tetap dalam kondisi terbaiknya. Jadi, pangeran sangat akrab dengan daya tahan kuda perang, sehingga bisa memastikan satu kuda berlari 3 kali. Benar, memang begitu. Pangeran tidak asal menebak. Orang yang asal menebak tidak mungkin bisa menemukan cara seperti ini. Jadi, pangeran benar-benar bukan orang yang tidak berguna. Ini sulit dipercaya. Dia terlihat begitu kurus, dengar-dengar dulu dia memang orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna tiba-tiba menjadi hebat? Sulit dibayangkan. Ya, sungguh mengejutkan. Dengan campur tangan Kam Kavaleri, rumor pangeran bukan orang yang tidak berguna dengan cepat menyebar di antara para prajurit. Di atas panggung, wajah Lin Qing dan kedua rekannya jelas tidak senang. Li Zun benar-benar menang. Bagaimana bisa begini? Jelas Lin Qing sudah memilih kuda terbaik, tapi kenapa hasilnya masih kalah? Ini tidak masuk akal. Wajah Lin Qing pucat, terlihat kehilangan semangat. Dia tidak pernah kalah dalam balapan kuda sebelumnya, tapi hari ini dia kalah telak, sangat parah. Tidak pernah terpikirkan satu kuda bisa berlari 3 kali. Tapi, bagaimana Li Zun bisa memikirkan itu? Bagaimana dia tahu satu kuda bisa berlari 3 kali dan masih menang? Ini tidak masuk akal. Penasehat, terima kasih atas pertandingan ini. Li Zun tersenyum melihat Lin Qing. Hatinya sangat puas. Pada saat ini, para prajurit di bawah juga berdiskusi. Bahkan banyak yang masih berteriak pangeran bukan orang yang tidak berguna.
Melihat reaksi ini, dugaan Li Zun terbukti benar. Jika dia kalah dalam balapan ini, pengaruhnya tidak besar, tetapi jika dia menang, keuntungan yang didapat akan sangat besar. Lihat, penasehat yang begitu ahli dalam balapan kuda saja bisa kalah, pangeran harus sangat hebat. Wajah Lin Qing sangat tegang, tetapi saat ini dia harus memaksakan senyum dan berkata, "Keahlian pangeran memang luar biasa." Lin Qing sangat mengagumi. Keahlian pangeran memang luar biasa. Lin Qing sangat mengagumi. Mengingat sebelumnya dia mengklaim dirinya hanya ahli dalam balapan kuda, dan menyebut balapan kuda hanya sebagai keahlian kecil. Seketika wajahnya menjadi merah seperti pantat monyet. Sungguh memalukan. Seperti ditampar keras di wajah. Zhang Fang dan Liu Sheng merasa lebih buruk lagi, seperti mencoba mencuri ayam tapi malah kehilangan beras. Liu Sheng sangat marah, tanpa menutup-nutupi dia mengumpat, lalu berkata dengan keras. "Pangeran, biarkan saya mencari 2 orang untuk bertanding bela diri dengan Anda." Bab 439 selesai. Bab 440, berapa pukulan yang dapat diterima pangeran? Mengadakan pertandingan bela diri. Ayuan mendengar ini, dan hatinya langsung terasa berdebar. Tidak bagus. Li Zun menang dalam balapan kuda, ketiga orang ini tidak mungkin diam saja, mereka pasti akan menyergapnya dengan keras. Bahkan jika mereka tidak menghajar Li Zun sampai babak belur, pasti mereka akan memberinya pelajaran yang baik. Li Zun akan mendapat kesulitan. Zhang Fang juga langsung berkata, "Ya, pangeran memang luar biasa, berhasil mengalahkan penasehat, sungguh hebat. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pertandingan berikutnya, dan bertanding bela diri dengan para prajurit. Aku akan segera mencarinya." Liu Sheng langsung turun dari panggung. Dia ingin mencari 2 orang yang cerdik dan lincah. "Kamu memang hebat dalam balapan kuda, tapi bagaimana mungkin kamu bisa bersaing dengan para prajurit dalam hal bela diri? Bahkan jika kamu menang dalam balapan kuda, yang penting adalah keahlian bertarung. Hanya orang yang memiliki keahlian bertarung atau keterampilan bela diri yang pantas menjadi panglima, seperti seorang Marsal Panglima Zhenbei. Jadi, asalkan kamu memperlihatkan kepada para prajurit bahwa kamu bisa dipukul sampai hancur, bahwa kamu akan menunjukkan sisi terburukmu, maka impianmu untuk mengambil alih kekuasaan militer di perbatasan utara hanya akan menjadi mimpi belaka." Melihat Liu Sheng pergi dengan serius, Li Zun memandangnya dengan sedikit kekakuan, tetapi tetap tenang dan tidak gentar. Selama mereka tidak mencari seseorang yang ahli dalam bela diri untuk bertarung dengannya, dia masih bisa mencobanya. Misalnya, biarkan mereka melihat apa yang dimaksud dengan tinju. Selain itu, Jiang Yuechan telah mengajarinya serangkaian gerakan yang disederhanakan dari teknik bela diri, yang ketika dikombinasikan dengan energi dalam, sangat mematikan. Bahkan tanpa kekuatan dalam, itu masih sangat mematikan. Selain itu, dia juga mencoba untuk melatih gaya bela diri Tai Chi yang mengandalkan kekuatan lawan. Jiang Yuechan bahkan telah memberinya petunjuk. Oleh karena itu, bahkan jika mereka pernah berada di medan perang, dia mungkin tidak akan kalah. Tapi dalam hal bertarung, dia tidak memiliki keunggulan, jadi dia harus berusaha kalah dengan anggun, karena pasti Liu Sheng akan mencari seseorang yang ganas, tidak mudah diatasi. Sekarang, Zhang Fang juga melangkah maju dengan langkah besar, menghadap para prajurit, dan berkata dengan lantang. "Para prajurit, pangeran telah menang dalam balapan kuda, sungguh suatu kegembiraan. Pangeran adalah contoh terbaik bagi kita semua. Sekarang, pangeran akan menunjukkan keterampilan bela dirinya kepada kita, dan bertarung dengan para prajurit kita, mari kita tunggu dengan antusias." "Apa, pangeran akan bertarung bela diri dengan kita? Apakah ini serius? Ini benar-benar konyol. Pangeran begitu rapuh. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung dengan kita? Ya, bukankah kita dengar bahwa pangeran tidak pandai bertarung? Katanya dia bahkan kalah dari penasehat." "Siapa bilang pangeran kalah dari penasehat? Aku pribadi melihat penasehat dibuat konyol oleh pangeran, apakah kau tidak melihat memar di wajah penasehat? Itu adalah pengerjaan pangeran. Apa, itu benar-benar dilakukan oleh pangeran? Aku pikir penasehat hanya terpeleset. Tapi, jika pangeran benar-benar bisa mengalahkan penasehat, maka penasehat itu juga tidak mungkin bisa bersaing dengan kita. Ya, kita semua berada di medan perang, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol pukulan dan tendangan kita. Jika pangeran sampai dikeroyok,
Ini. Siapa yang akan dipenggal kepalanya? Tentu saja bukan kepala jenderal. Tentu saja itu tergantung siapa yang memukul siapa. Ini adalah pekerjaan yang mematikan. Kita tunggu saja, penasehat dan dua jenderal pasti tahu batasnya. Mengapa pangeran ingin bertarung bela diri dengan kita? Tidak jelas. Mendengar ucapan Zhang Fang, para prajurit segera mulai berdiskusi dengan semangat. Tapi, Li Zun dengan tubuh yang begitu kurus, bagaimana dia bisa bertarung dengan mereka? Mereka mungkin hanya bisa menahan beberapa pukulan darinya. Jika benar-benar harus bertarung, aku perkirakan, pangeran mungkin hanya bisa menahan 2 atau 3 pukulan saja. Ya, paling banyak dia akan kalah dalam 3 pukulan. Dia terlalu kurus, tidak memiliki keunggulan fisik, dan selalu hidup dengan nyaman di istana. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan kita yang sering berkelahi dengan perampok dan penjahat? Jika pangeran bisa mengalahkan kita, bahkan jika dia bisa bertahan lebih lama sedikit, aku pasti akan sangat mengaguminya. Tentu saja, aku juga akan begitu. Zhang Fang mendengarkan suara para prajurit, akhirnya dia cukup puas. Nantinya, ketika Li Zun dipukuli, para prajurit pasti akan sangat kecewa, dan mereka pasti tidak akan setuju untuk memberikan kekuasaan militer kepada siapapun. Itu sangat baik. Lin Qing dengan nada yang terdengar sedikit kekanakan berkata, "Pangeran, ini bukanlah urusan yang bisa diselesaikan dengan bela diri. Mungkin lebih baik kita tidak bertarung, jika tidak, nanti jika pangeran terluka, kita tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ini." Li Zun kemudian melihat Lin Qing dan dengan perlahan berkata, "Penasehat mengatakan hal yang masuk akal. Saya terlalu egois dalam ingin melakukan pertandingan bela diri, tanpa mempertimbangkan pendapat kedua jenderal dan penasehat. Jadi, bagaimana kalau kita tidak melakukannya?" Lin Qing tercengang. Zhang Fang terdiam. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin mereka tidak bertarung? Mereka harus bertarung. Bab 440 selesai.